Memasuki tahun ketiga pelaksanaan kurikulum merdeka di SMP Negeri 1 Tidore Kepulauan, banyak pengalaman, pelajaran, hambatan, dan tantangan yang dihadapi. Hal tersebut juga terjadi dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang dilaksanakan di SMP Negeri 1 Tidore Kepulauan. Selama pelaksanaan P5, kami menggunakan alur pengenalan, kontekstualisasi, aksi, refleksi, dan tindak lanjut. Pelaksanaan P5 selain membantu peserta didik menguatkan karakter dan tujuan pembelajaran yang ditetapkan, juga harus membekali mereka dengan keterampilan abad 21 yang akan bermanfaat sepanjang hidup mereka. Peserta didik juga perlu dilatih untuk berempati pada permasalahan di sekitar agar dapat mengembangkan keterampilan untuk pemecahan permasalahan pada kehidupan. Topik apa yang akan kita pakai? Iya, kalau saya sarankan karena sekolah kita ini ada program sekolah berketahanan iklim. Bagaimana kalau kita pakai topik teknologi ramah lingkungan sesuai dengan program yang ada di sekolah kita juga. Gitu ya. Oke. Berarti kalau teknologi berarti nanti anak-anak merancang sebuah produk, tapi kalau boleh didasari dengan permasalahan gitu ya. Jadi biar anak-anak juga nalar kritisnya, kreatifnya bisa tercapai. Tahapan yang pertama pada alur DEMI adalah mencari permasalahan dan berempati kepada orang lain. Aktivitas peserta didik pada tahapan ini dimulai dengan pengenalan terhadap teknologi AI dan IoT, teknologi ramah lingkungan, dan alur berpikir berbasis desain. Aktivitas berikutnya adalah peserta didik berlatih menggunakan alur berpikir berbasis desain dengan merancang superboot. Peserta didik diajak berempati terhadap masalah banjir, kemudian merancang prototipe dan melakukan pengujian terhadap superboot yang mereka buat. Aktivitas berikutnya pada tahapan ini adalah dengan bimbingan dari fasilitator, peserta didik mencari permasalahan yang terjadi di lingkungan sekitar dan berempati pada orang lain. Tahapan kedua dalam alur DEMI yaitu memahami permasalahan dan mencari informasi. Tahapan ini bertujuan agar peserta didik dapat mengidentifikasi permasalahan yang sudah dipilih, mencari informasi terkait permasalahan, dan mencari akar permasalahan dengan diskusi 5 mengapa. Dalam aktivitas diskusi 5 mengapa, peserta didik berpasangan untuk saling bertanya mengapa sampai 5 kali secara bergantian. Jawaban kelima diharapkan menjadi akar dari permasalahan. Tahapan ketiga dari alur DEMI yaitu mencari dan mengembangkan ide. Pada tahapan ini, peserta didik melakukan diskusi untuk menyamakan persepsi kelompok, curah pendapat terkait permasalahan, menemukan sebanyak-banyaknya ide, kemudian memilih satu ide yang paling bisa membantu menyelesaikan permasalahan. Aktivitas selanjutnya, peserta didik membuat tujuan yang spesifik, mind map, serta timeline untuk idenya. Tahapan keempat dari alur DEMI yaitu mewujudkan ide dan membuat rancangan desain. Pada tahapan ini, peserta didik mengembangkan ide yang sudah dipilih menjadi sebuah draft atau gambar rancangan desain. Setelah membuat gambar rancangan, peserta didik berdiskusi membagi peran dalam membuat perencanaan prototipe. Kemudian, peserta didik dalam kelompok mempresentasikan perencanaan prototipe teknologi ramah lingkungan yang dibuat di depan beberapa fasilitator dan menjawab pertanyaan dari fasilitator. Aktivitas terakhir dari tahapan ini adalah membuat prototipe dari desain yang dibuat.
Pada saat proses pembuatan, ada lembar refleksi yang harus diisi oleh peserta didik. Tahapan terakhir dari alur DEMI yaitu tahapan kelima, mencoba rancangan dan membagikan karya inovasi. Pada tahapan ini, peserta didik mencoba teknologi ramah lingkungan yang dibuat, memperagakannya, mempresentasikan, dan membagikannya dalam gelar karya. Dalam gelar karya ini, kepala sekolah, fasilitator, dan semua guru mengunjungi untuk memberikan umpan balik terhadap hasil karya inovasi peserta didik. Dalam gelar karya ini, kami juga mengundang orang tua peserta didik dan Dinas Lingkungan Hidup untuk memberikan umpan balik terhadap hasil karya inovasi dari peserta didik. Sungguh luar biasa hasil karya inovasi mereka. Mereka mampu bertanggung jawab untuk memperagakan dan mempresentasikan. Kemudian yang saya pelajari pada video kali ini adalah saya bisa berpikir lebih kritis, berpikir lebih luas, dan juga saya bisa mengembangkan ide-ide kreatif dalam pendidikan ini. Ini menurut saya dari kelima sebelumnya dari kelas 7 dan kelima dengan tema rekayasa teknologi ini menurut saya agak susah dan lebih menantang dari yang kelima sebelumnya. Dan pada kelima kali ini juga saya bisa mengembangkan dua dimensi profil pelajar Pancasila yaitu bernalar kritis dan kreatif. Kami bisa selama kelima ini kami bisa bernalar kritis untuk bisa menyelesaikan masalah yang ada dan mencari solusi dari masalah tersebut. Melalui DEMI, saya telah membuktikan bahwa proyek penguatan profil pelajar Pancasila selain untuk menguatkan nilai-nilai luhur Pancasila juga dapat menjadi wadah bagi peserta didik untuk mengembangkan kreativitas, berpikir kritis, dan empati. Dengan menggabungkan konsep rekayasa teknologi dan proses berpikir berbasis desain, peserta didik tidak hanya menjadi inovator muda yang handal, tetapi juga individu yang memiliki kepedulian sosial dan mampu berkontribusi bagi lingkungan sekitar. Saya berharap bahwa pelaksanaan praktik baik ini akan menjadi titik awal yang positif dalam perjalanan saya menuju pendidikan yang lebih baik. Dengan kerja keras, kolaborasi, dan tekad yang kuat, saya yakin bahwa kita dapat mencapai tujuan ini dan memberikan pendidikan yang lebih baik bagi semua peserta didik. Saya Andi Fitri Nur Fidayanti. Sekian praktik baik dari saya. Salam Jambore GTK hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur dofu-dofu tidore jang foloi.